Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dua hal, hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan tidak boleh sholat. Jadi hadas itu adalah kotoran yang kita keluarkan dari diri kita. Hadas terbagi menjadi dua, yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Hadas besar disebabkan oleh satu, meninggal, haid, nifas, atau mimpi basah bagi laki-laki. Cara bersucinya yaitu dengan mandi besar. Jika tidak ada air atau dalam kondisi sakit bisa wudhu. Tapi kalau ketika tidak ada air bisa untuk sementara tayamum sampai menemukan air. Setelah menemukan air maka tetap diwajibkan untuk mandi besar kembali. Yang kedua hadas kecil. Penyebabnya kentut, buang air kecil, buang air besar, hilang akal. Hilang akal itu bisa diartikan tidur, pingsan, atau bisa juga gila. Cara bersucinya yaitu dengan wudhu. Jika tidak ada air bisa dengan tayamum. Yang kedua adalah najis. Kalau najis itu ada benda kotor dari luar dan menempel kepada diri kita, kemudian itu menyebabkan kita tidak boleh sholat. Bedanya dengan hadas, kalau hadas itu adalah kita yang mengeluarkan kotoran, kalau najis kotoran itu menempel pada diri kita. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mughaladhah atau najis besar. Penyebabnya antara anjing dan babi. Seluruh kotoran yang dikeluarkan anjing dan babi itu najis besar. Baik itu darah, air liur, air kencing maupun tinja. Cara bersucinya yaitu dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah, 6 kalinya menggunakan air. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Penyebabnya adalah terkenanya tinja itu darah, air kencing, hewan maupun manusia. Hewan itu selain babi dan anjing, jadi bisa ayam, burung, dan lain sebagainya. Cara bersucinya yaitu dengan cara dicuci hingga hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga najis mukhafafah atau najis ringan. Penyebabnya hanya satu, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dan belum makan apapun. Cara bersucinya yaitu dengan dipercikannya air hingga tempat yang terkena najis itu menetes. Sekarang kita rinci bersuci dari hadas. Yang pertama hadas besar dengan cara mandi besar, yaitu membasuhkan air ke seluruh tubuh sehingga seluruhnya basah, baik dari ujung rambut maupun ujung kaki. Kemudian hadas kecil. Cara bersucinya yaitu dengan wudhu. Ada tepuknya dan ada nyanyiannya ya. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Baca bismillah lalu basuh tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Namun jika benar-benar tidak mendapatkan air, maka wudhu bisa digantikan dengan tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, kita ambil debu halus dari sebelah sini, kemudian ditiup. Setelah ditiup, balutkan seluruhnya ke seluruh wajah. Setelah itu, ambil debu halus lagi dari tempat yang lain, ditiup kembali. Gunakan debu halus sebelah kiri untuk mensucikan tangan sebelah kanan sampai ke siku dan kembali ke sini, dan gunakan debu halus tangan sebelah kanan untuk mensucikan tangan kiri. Selesai. Sekarang kita rinci tentang cara bersuci dari najis. Yang pertama najis mughaladhah. Untuk cara bersuci dari najis besar atau najis mughaladhah, andainya habis kita menolong anjing yang terkena apa gitu, atau habis mainan dengan anjing terus kita kena jilatannya anjing, andaikan kita dijilat di bagian tangan itu ya. Cara bersucinya dengan cara dibasuh 7 kali. Yang pertama harus dengan tanah, yang 6 dengan air. Yang pertama, andaikan yang di sini terkena najis mughaladhah, kita ambil tanah terlebih dahulu. Kemudian dioleskan ke seluruh tangan. Ini sudah basuhan yang pertama. Kemudian ambil air untuk dibasuh 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Dan ini udah dibasuh
sebanyak 7 kali, yang pertama dengan tanah dan 6 kali dengan air. Selanjutnya adalah bersuci dari najis mutawasitoh atau najis sedang. Untuk najis mutawasitoh atau najis sedang, ketika kita tidak sengaja menginjak atau nempel ketempelan tai ayam atau sejenisnya, contohnya seperti ini, caranya mensucikannya adalah dengan dibersihkan atau dicuci hingga hilang zatnya, warnanya, rasanya, dan juga baunya. Jadi karena ini masih ada hitam-hitam, kita cuci dulu. Oh, masih ada, berarti nanti kita kasih sabun. Kita cuci pakai sabun. Kemudian dibilas lagi dengan air sampai benar-benar bersih. Kemudian kita cek tempat yang tadi terkena najis ini sudah hilang zatnya, warnanya juga sudah hilang, baunya sudah wangi, dan kalau mau dicek silahkan dirasakan. Sekian. Yang terakhir, bersuci dari najis mukhafafah atau najis kecil. Cara bersuci dari najis kecil atau najis mukhafafah, biasanya habis ngendong bayi terus habis itu kena air kencingnya. Cara membersihkannya cukup hanya untuk cipratin air. Jika ini yang terkena, maka harus dicipratin air sampai dia menetes ke bawah seperti ini, atau sekalian disiram, tak masalah, hanya seperti itu. Selain bersuci dari hadas dan najis, ada juga cara bersuci yang diatur di dalam Islam, yaitu membersihkan diri dari buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, atau bahasa kerennya cebok. Caranya hanya diusapkan atau dibersihkan sebanyak 3 kali, diusap 3 kali dengan alat istinja. Alatnya yaitu ada air, batu, kertas, tisu, kayu, dan beberapa alat padat yang lainnya yang bisa digunakan untuk mengusap. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.